Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini dengan kami mengucapkan bersalam kepada kita dalam Tuhan yang mereka sudah mengumumkan sebagai itu. Salat Jumat pada hari ini tanggal 7 Juni 2024 pada 30 Hijriah 1445 Hijriah. Salat Jumat akan dilaksanakan pada jam 11.44 WIB. Salat Jumat ke-274 di Masjid Darussalam. Adapun juga salat Jumat adalah Muadzin Bapak SNB, Masjidul Bapak Ibrahim, Khatib Nangkap Imam Bapak Ustaz Mauludin SPDI. Masjid Darussalam memberikan Jumat tanggal 7 Juni 2024. Saldo cash lalu besar Rp19.548.550. Sekali lagi Rp19.548.550. Pemilihan tanggal 31 Mei 2024 sebesar Rp1.059.000. Juga dari tanggal 31 Mei sampai dengan 7 Juni 2024 menerima sebesar Rp406.200, pengeluaran sebesar Rp805.000. Total tugas tanggal 7 Juni 2024 sebesar Rp20.208.750. Informasi keuangan wajib lebih terperinci dapat dilihat pada laporan pengumuman Masjid Darussalam baik laporan bulanan dan setiap periode Jumat. Bagi jemaah Masjid Darussalam yang berniat berkurban, kami siap memperoleh reward kurban sepakati per orang sebesar Rp3 juta. Saat ini telah terdaftar 23 orang. Dengan hadis tentang keutamaan berada di samping utama saat sholat Jumat dan segeralah untuk menempatinya. Bagi yang membawa HP agar sementara disiapkan dan para jemaah sholat Jumat dimohon tidak berbicara ketika kami sedang menyampaikan khutbah dan diam agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kami menutup pengumuman ini, mari kita bersama berkenan surah Al-Fatihah untuk saudara-saudari kita yang sedang menimpa musibah atau sakit. Semoga diangkat penyakitnya dan kepada seluruh jemaah serta pelajar pembangunan Masjid Darussalam. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang barokah. Al-Fatihah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan atas nama yang diucapkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معاشر المسلمين وزمرة الصالحين رحمكم الله. روي عن أبي رضي الله عنه أنه سيد الأيام وحيث الفقراء وعد وساكن والخطبة فيها مكان ركعتين. فإذا سيد الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيد الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم كون الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معل الدين. ربي اتم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi ja'ala yawmal jum'ah sayyidul ayyam hijjul fuqara wa idul masakin.
الخطبتان مقام ركعتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وقال في آية أخرى: فألهمها فجورها وتقواها. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa terpanjang kepada Zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat, Zat yang Maha mengetahui sesuatu yang tersurat maupun yang tersirat, Zat yang senantiasa memberikan kita berbagai nikmat, baik nikmat sehat maupun nikmat sempat. Teristimewa nikmat iman, Islam dan hidayah yang membuat kita senantiasa taat. Semoga menjadi wasilah kita untuk bahagia, sukses dan selamat, baik di kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Selanjutnya, selawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan umat dan alam, seorang insan permata nilam yang namanya kita sebut siang dan malam, yang mengeluarkan manusia dari dunia yang gelap menuju cahaya bernama iman dan Islam. Beliau adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau senantiasa tercurah kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Terkhusus kita yang berada di Masjid Babus Salam, jadi bagian dari umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin amin Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana khatib yang terdahulu, maka khatib yang amat dhaif dan fakir ini mengajak kepada kita semua, terkhusus kepada diri pribadi khatib, untuk senantiasa berikhtiar, senantiasa berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bersama-sama berupaya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Semoga ikhtiar itu pula lah yang akan menjadi wasilah menjadikan kita pribadi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu pribadi yang paling bertakwa kepadanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa hari ini kita telah sampai di tanggal 30 Zulqa'dah 1445 Hijriah. Artinya mulai besok hari kita sudah masuk di bulan yang baru, yaitu bulan terakhir di tahun Hijriah, yaitu bulan Zulhijjah. Suatu bulan yang senantiasa memberikan kesan kepada kita semua, suatu bulan yang memberikan berbagai pelajaran bagi kita semua, karena di dalamnya terdapat ibadah-ibadah yang dianjurkan dan diwajibkan bagi kita sebagai kaum muslimin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di antaranya adalah ibadah haji dan ibadah kurban. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, maka izinkan khatib untuk bersama-sama membahas sebuah tema terkait dengan salah satu ibadah yang dianjurkan di bulan Dzulhijjah, yaitu ibadah kurban. Adapun tema yang kita angkat pada siang hari ini adalah pesan moral dari ibadah kurban. Hal ini sebagai bentuk prolog atau bentuk pembukaan dari beberapa khutbah Idul Adha atau khutbah Idul Kurban. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua bahwa sejatinya ibadah kurban adalah bentuk ibadah yang hampir sama tuanya dengan keberadaan manusia di muka bumi ini. Karena pertama kali tradisi ibadah kurban ini diperkenalkan kepada putra Nabiullah Adam alaihissalam. Pada masa itu di mana Habil dan Qabil diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beberapa periode selanjutnya kurban ini mengalami banyak penyimpangan, sehingga yang dikurbankan bukanlah hewan atau binatang, tapi yang dikurbankan adalah manusia. Oleh karena itu, maka diluruskan kembali pada masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam hingga berlaku sampai saat ini. Dan perintah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Kautsar ayat yang kedua. Fasholli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Jemaat-jemaat rahimakumullah, dalam hubungannya dengan kehidupan kita saat ini, ternyata ibadah kurban setidaknya mengandung 7 pesan moral bagi kita semua dengan segala profesi, status, dan jabatan yang kita miliki pada saat ini. Sehingga pada akhirnya diharapkan ibadah kurban bukan hanya sekedar ibadah ritual menyembelih binatang atau hewan kurban semata, melainkan sebuah simbol yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan nyata, yaitu menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita masing-masing. Hal ini dikarenakan sejatinya dalam diri kita juga terdapat potensi-potensi hewaniah dan potensi bujur yang sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Asy-Syams ayat yang ke-8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu dia, Allah mengilhamkan kepada kita, pada manusia, jalan kejahatan atau jalan fujur dan jalan ketakwaan. Jemaat rahimakumullah, adapun 7 pesan moral yang kami maksudkan adalah: yang pertama, ibadah kurban memberikan pesan moral kepada para pemimpin, karena para pemimpinlah yang seharusnya lebih dahulu untuk berkurban, bukan hanya dengan menyembelih binatang, tetapi juga menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri mereka. Ibadah kurban mengingatkan kepada para pimpinan kita, para elit pemerintahan, mulai dari presiden sampai pengurus RT, dari DPR pusat sampai DPRD, dari pimpinan ormas sampai pimpinan partai politik, bahwa hanya dengan menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita itulah maka kita akan menjadi pribadi yang bermartabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pribadi yang terhormat di mata manusia. Yang kedua, pesan moral dari ibadah kurban ditujukan kepada para pengusaha dan para pedagang. Berkurbanlah dengan menyembelih sifat-sifat curang, sifat-sifat ketidakjujuran, seperti mengurangi timbangan, curang dalam takaran, menipu, dan memperdaya para pembeli. Jadilah pedagang yang jujur, yang dapat menjadi tiang tegaknya ekonomi Islam. Jangan meminjamkan uang dengan maksud mengambil bunganya,
karena ini termasuk bagian dari praktek perbuatan riba yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pesan yang ketiga ditujukan kepada para aparat penegak hukum, mulai dari hakim, jaksa, pengacara dan polisi. Berkorbanlah dengan menyembelih keinginan untuk menjual belikan hukum, hindari mafia peradilan dan mafia kasus dan sebagainya. Jauhkan diri dan perilaku suap menyuap. Junjung tinggi keadilan. Jadikan hukum positif dan hukum normatif sebagai pertimbangan dalam memutuskan hukum, dan teruskan asah kejujuran hati nurani masing-masing. Yang keempat, pesan moral dari ibadah kurban kepada kita semua ditujukan kepada para dosen, para guru, dan para pendidik lainnya. Berkurbanlah dengan kesungguhan untuk melahirkan generasi yang berotak cermat tetapi berhati madinah, sebagai lambang integrasi antara kecerdasan akal dan kecerdasan hati, intellectual quotient dan emotional quotient adalah di antara kecerdasan dan akhlak manusia yang berlandaskan kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pesan moral yang kelima ditujukan kepada orang tua dan anak-anak. Kepada orang tua, jadikan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar sebagai teladan dalam pengorbanan terhadap apa yang paling mereka cintai dalam kehidupannya. Anak semata wayangnya Nabiullah Ismail alaihissalam yang dia rindukan bertahun-tahun untuk hadir di dalam kehidupannya, dia kurbankan karena kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Karena itu, mari kita bekali anak-anak kita dengan pendidikan agama dan pergaulan-pergaulan yang terbaik. Ajarkan kepada mereka bagaimana mengenal Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan pesannya adalah, didiklah anak-anak kita dengan penuh perhatian. Jangan sampai mendidik anak-anak kita hanya dari sisa waktu yang kita miliki, karena mereka adalah penerus generasi kita, karena mereka lah yang akan menentukan bagaimana nasib bangsa, agama, dan negara ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pesan moral yang keenam adalah ditujukan kepada anak-anak kita semua. Jadikan Nabi Ismail alaihissalam sebagai teladan dalam ketaatan kepada perintah Allah serta penghormatan kepada kedua orang tua. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meminta pendapat putranya Ismail alaihissalam, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan, untuk menyembelih Ismail alaihissalam, maka anak tercinta Ismail alaihissalam menjawab dengan penuh keyakinan, "Ya abatif'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku sayang, kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepada engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk anak yang sabar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pesan moral yang terakhir, yang ketujuh, ditujukan kepada kita semua, kaum muslimin semuanya. Mari kita kurbankan nikmatnya tidur kita di malam hari dengan melaksanakan sholat malam dan sholat subuh berjamaah. Kurbankan manisnya harta dengan mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah, dan menyembelih hewan kurban di Idul Adha nantinya. Kurbankan empuknya jabatan, status yang kita miliki dengan melayani umat sebaik-baiknya. Pada akhirnya
kurban mengajarkan kepada kita semua, mari jadikan setiap profesi kita, jadikan setiap waktu kita, jadikan setiap kesempatan kita, jadikan setiap apa yang kita miliki yang Allah titipkan kepada kita semua sebagai salah satu wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun jenis titipan yang Allah titipkan kepada kita semua, mestinya, sejatinya harus menjadi wasilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik titipan itu kita rasakan sebagai sebuah kebahagiaan, atau sebaliknya titipan itu berupa sebuah penderitaan, sebuah masalah, sebuah ujian, sebuah cobaan. Semuanya adalah sesuatu yang Allah inginkan dapat kita jadikan sebagai wasilah lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah dalam kenyataannya seringkali masalahlah yang membuat kita lebih dekat kepada Allah, dan sebaliknya terkadang nikmat yang menyebabkan kita menjadi semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, rasa syukur dan rasa sabar yang kita miliki semoga menjadi wasilah, menjadi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاتصال بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله ittaqullah mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma aslih jami' auladal muslimin wa ansur al-islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'ul qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Aziz, Ya Hakim, Ya Ghafur, Ya Rahim, Ya Muhawwilul Ahwal, hawil ahwalana ila ahsanilha, ila ahsanilha, ila ahsanilha. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر.